Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa az-zakrul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalik minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Sama-sama kami muliakan segenap para asatidz, Ustaz Selamat, Abah Bram, dan yang lainnya, para hadirin, para hadirat yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, yang semoga senantiasa doa-doa kita diijabah oleh Allah. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, begitu pula sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang penuh barokah, bersama-sama mengingat Allah dan Rasulnya, bersama-sama bertawasul, juga bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, yang mengajak kita semua menuju ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Maqalatu Tsaniyatu Asyrah, maqalah yang ke-12. Qila, dikatakan, Auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israel wa qala samtuka anil batil li saumun wa hifdzuka al jawarih anil maharim li salatun wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun wa kafukal adha anil muslimina li jihadun. Makalah yang ke-12 ini dikatakan Auhallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ila nabiyyin, kepada seorang nabi, minal anbiya, daripada para nabi, min bani Israel, yang ada dari bani Israel. Sehingga ini merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada salah satu dari nabi Bani Israel. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, suntuka, diammu, anil batil, dari perkara yang batil, dari perkara yang tidak berfaedah, li, ya, diammu dari perkara yang batil, li, karenaku, karena Gusti Allah, saumun ay thawabuhu ka thawabi saumi, maka sama dengan orang yang berpuasa, apanya? Pahalanya. Ya, diamnya kita dari perkara yang batil. Apa perkara yang batil itu? Ucapan-ucapan kasar,
ucapan-ucapan kotor, mencaci maki, mengadu domba, itu semua kita tahan, tidak boleh keluar dari lisan kita. Kita tahan semata-mata karena Gusti Allah. Mulai sekarang saya tidak mau ngomong kasar, tidak mau ngomong jorok, tidak mau mencaci maki karena Gusti Allah. Sama pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa. Lalu kata Allah, wa hifdzukal jawarih anil maharim li salatun. Wa hifdzuka, dan penjagaanmu, al jawarih, anggota badan. Ya, kalian menjaga anggota badan kalian. Kita menjaga anggota badan kita. Anil maharim, dari perkara yang haram, dari sesuatu yang dilarang. Li, karena Allah. Salatun, sama dengan orang salat. Apanya yang sama? Pahalanya. Ai ajruhu ka ajri salat. Ketika kita menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan tangan, menahan kaki, menahan anggota badan agar tidak terjerumus ke dalam dosa, agar tidak bermaksiat, agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka orang yang semacam itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala sholat. Alhamdulillah. Wa iya suka anil khalqi li sadaqah. Lalu kata Allah, iya suka ay qat'u tu'amika. Apa iya suka itu? Tidak rakus, ya. Sifat qanaah, menerima apa adanya, tidak menggebu-gebu, ya, tidak tamak. Anil khalqi, dari makhluk, enggak tamak dari makhluk, enggak rakus dari makhluk. Li, karena Allah. Sedekah, sama pahalanya sebagaimana orang yang sedekah. Alhamdulillah. Wa kafukal adza, dan menahanmu al adza ay wusulil makruh. Kita menahan, ya, sesuatu yang tidak disukai anil muslimin, daripada orang-orang muslim lainnya. Tidak menyakiti mereka, tidak menghina mereka, tidak mencaci maki mereka, semuanya ditahan. Ya, tidak menyakiti orang-orang Islam yang lainnya. Maka ini kena kawur, ngerti kena? Lawan bira kan apa? Oh iya. Menahannya kita untuk tidak mengganggu, menyakiti saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Li, karena Allah. Ya, karenaku artinya karena Gusti Allah. Jihadun ay sawabuhu ka sawabil jihad, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang berjihad. Alhamdulillah. Nah, ini pahala-pahala yang besar semua ini. Ya, kalau kita suruh berhadapan dengan orang-orang Israel, ya kayak akeh munge ya. Iya, kita duitnya paling sorban, tasbih. Ya, tidur sepisan bae mati. Ya, padahal orang-orang yang berjihad itu mati ketika berperang, mati di jalan Allah, syahid. Ya, masuk surga tanpa hisab. Tapi alhamdulillah ada cara lain yang diberikan oleh Allah. Ya, cukup dengan cara kita menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang
orang lain, tidak mencaci maki orang lain. Ya, sebagaimana akhir zaman ini ustadz dicaci maki, ulama dicaci maki, kiai dicaci maki, wis aja melu-meluan. Ya aja meluan wis meneng. Ya diam lebih selamat. Ya, kalau kita bisa menahan diri kita untuk tidak ikut-ikutan mencaci maki, maka mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wal magalatu salisatu asyra, dan magalah berikutnya, magalah yang ke-13. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud qala, beliau mengatakan arba'atun min zulmatil qalbi, ada 4 perkara yang termasuk zulmatil qalbi, yang termasuk menggelapkan hati. 4 perkara yang bisa menggelapkan hati, menjadi hati ini gelap, peteng rubet. Yang pertama, batanun syab'anun min ghairi mubalah. Ya, perut yang selalu kenyang tanpa batas. Wetenge iki blilo kempung warung kowe. Ya, sekali mangan wis 3 piring entok. Durung jaburane, durung ngidunge. Ya, sampai kemlakaran. Awas tuh, wong sing wareg baik bisa-bisa atine peteng. Nah, maka dianjurkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, adik-adik kita ini, ya, kalau makan sudah secukupnya saja, dukaimat, ya, beberapa puluh, asalkan bisa ada tenaga untuk ibadah. Ya, aja terlalu wareg, sebab bakal wis wareg timbule ngantuk, kongkon belajar angel, kongkon ngapalaken beli apal, ya, jadi otaknya bebel. Kenang apa? Wareg bae unggal dina. Krungu beli nang? Krungu ya. Jadi kepengen pendate pengen gelis apal. Iya, aja wareg. Wetenge kudu sering kempong. Iya, wong nuntut ilmu mau beli apa? Sering kempong wetenge, sering wiridan, sering belajar, sering ngapalaken. Ya, supaya gelis apal ya maukah? Mangan aja akeh. Malah susah deh berasa tok kone. Oh, barang dadak nempur. Ya, wis sing penting ana tenaga nganggo belajar, ana tenaga nganggo salat. Ya, beli bakal mati, wong beli mangan sedina, wong beli bakal mati beli. Ya, tapi ya mudah-mudahan Ustaz di akhir rezekine. Amin ya rabbal alamin. Orang yang senantiasa kenyang bisa membuat hatinya gelap. Lalu yang kedua, wasuhbatul zalimin, bergaul dengan orang-orang yang zalim, bergaul dengan orang-orang yang rusak, al-mutajawizina anil haqqi ilal batil, orang yang melampaui batas, setiap saat berbuat dosa, setiap hari bermaksiat. Awas, hati-hati bergaul dengan mereka, bisa membuat hati kita gelap. Ya, kalau ingin bergaul dengan orang yang benar, karena pergaulan itu tu'athir, membekas. Ya, saudara-saudara kita yang lagi belajar, kalau bergaulnya dengan orang yang rajin, maka akan terbawa rajin. Tapi duwe batur males, ya wis ketularan males. Ya, jadi si males-males wis pragat males kudu rajin insya Allah. Wis si males-males aja dibaturi nang ya.
Sebab malesnya nular, pada ketularan melu males. Ya. Jadi bergaul bari sing rajin-rajin, sing solot-solot, sing bagus-bagus, sing pinter supaya ketularan. Lalu berikutnya yang bisa membuat hati gelap, nisyanul dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang lalu. Ya, melupakan dosa-dosa yang lalu. Ya, sebagaimana kita ketahui dosa itu tidak boleh kita lupakan. Ya, dosa tidak boleh dilupakan. Agar apa? Agar kita mawas diri, agar kita tidak menjadi orang yang sombong, merasa bersih, merasa paling suci. Ya, sehingga ketika kita ingat dosa, lisan kita otomatis astagfirullahaladzim. Otomatis kita akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, dosa aja dilupakan, tapi terus diingat-ingat. Ya, tujuannya agar kita semua senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melupakan dosa-dosa, maka hatinya menjadi gelap. Ya, enggak istighfar, enggak minta ampun, enggak sadar diri. Lalu berikutnya tulul amal, orang yang panjang angan-angan, orang yang selalu berhayal. Ya, selalu berhayal. Hayalnya sing beli-beli kah? Ya, tapi kain pendate hayalannya sing wajar ya, sing kira-kira bisa keturutan mah beli apa, kin masing beli-beli kadang. Iya, hayalannya sing beli-beli, yang susah untuk digapai. Ya, sehingga dengan hayalan tersebut, ya, dia sampai melupakan urusan akhirat, kelalen belajar, kelalen ibadah, sehingga hatinya menjadi gelap gulita. Waliyadu billahi min dzalik. Wa Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, inna asyadda ma atahawwafu alaikum khosratan. Kata Nabi, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan dari kalian ada dua perkara. Yang pertama, ittiba'ul hawa. Sing paling diwedeni ning Kanjeng Nabi yang dilakukan oleh kita ada dua. Yang pertama, ittiba'ul hawa, selalu menuruti hawa nafsu. Nah, ya, hawa nafsu ini akan mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia berbuat dosa, mengajak manusia bermaksiat kepada Allah. Ini paling ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu 'anil haq. Dan yang kedua adalah tulul amal, panjang angan. Ya. Yang kedua panjang angan-angan. Ini dua poin yang paling ditakuti oleh Nabi terjadi kepada umat. Nah, dan ini sudah kejadian, banyak manusia yang menuruti hawa nafsu. Banyak manusia yang angan-angannya panjang sampai melampaui batas, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa arba'atun min nuril qalbi, dan ada 4 poin yang bisa menyinari hati. 4 poin yang membuat hati bersinar bercahaya. Yang pertama, bat'un ja'iun min hadarin, perut yang lapar, aili ajli tayakkut wa ta'ahub. Perut yang lapar
untuk supaya bisa bangun malam, bisa sholat, bisa ibadah. Orang yang senantiasa sering lapar, ini hatinya bisa bercahaya. Ya, pelajaran apa baik gampang manjing, ngapali apa baik gelis apal. Amin ya robbal alamin. Lalu yang kedua, wasuhbatus salihin, bergaul, bermain dengan orang-orang yang soleh, orang yang bagus, orang yang sholat ibadah, orang yang jauh dari perbuatan dosa, bari ustad, bari kiai, ya bari wong biasa, beli apa sing penting rajin ibadah. Itu bisa menyinari hati. Wa hifdzul dzunub al-madhiyah, dan menjaga dosa-dosa yang lampau, mengingat dosa-dosa yang lalu, bi an yatadzakkaruha ma'an nadam, karena ketika kita mengingat dosa-dosa yang lalu, maka otomatis hati kita menyesal, lisan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah iya ya, lagi pengen kita ki uripe doyan nyolong. Ya, peleme tangga dicolong, sendale tangga dicolong, apa besing katon ning mata dicolong. Ya, kita wis lah beli maning-maning, hatinya menyesal. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan mengingat-ingat dosa-dosa yang lalu, yang lampau. Ya, cukup mengingat dengan sendiri saja, diri sendiri. Nggak usah dicerita-ceritakan kepada orang lain. Ya, nggak usah dicerita-ceritakan dosa-dosa kita. Cukup kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya agar hati kita menyesal, agar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa menyinari hati. Dan yang terakhir, qasrul amal, yang bisa menyinari hati adalah pendek angan-angan. Ya, pendek angan-angan, kebalikan dari panjang angan ngayal boy, beli pragat-pragat. Ya, akhirnya sholatnya kelewat, belajarnya kelewat, ngajinya kelewat, ngayal boy. Ngayal, ya, aja dawa-dawa ngayal, pusing wajar-wajar baik. Ya, sing wajar-wajar, sebeli wajar mau wis, usah dihayal-hayalkan. Kemudian berikutnya makalah terabi'atu asyrah, makalah yang ke-14, an Hatim al-Asam rahmatullah alaihi annahu qala. Makalah yang ke-14 ini datang dari Hatim al-Asam rahmatullah alaihi. Manida'a arba'atan, barang siapa yang mengaku 4 perkara, bila arba'atin, tanpa 4 perkara, fada'wahu kadzibatun, maka pengakuannya pengakuan palsu, pengakuan dusta. Orang yang mengakui 4 perkara tapi tidak melakukan 4 perkara, maka pengakuannya palsu. Ya, cangkem baik, ngaku-ngaku. Nah, palsu, dusta. Fala tuqbal kama galabatu fi baril khafif. Nah, lalu apa saja yang 4 perkara? Yang pertama, manidda'a hubballah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, walam yantahi an maharimillah, namun dia tidak berhenti dari perbuatan haram. Yang ngaku seneng ning Gusti Allah tapi tidak mau berhenti dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Seneng ning Gusti Allah, seneng main judi beli mari-mari. Seneng ning Gusti Allah, seneng selote beli mandeng-mandeng. Ya, berarti senangnya iki palsu, dudu asli palsu.
senang kepada Allah tapi tidak mau berhenti dari perbuatan dosa. Lalu yang kedua, manidda'a hubban nabi, orang yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ngakune seneng kanjeng Nabi. Wa karihal fuqara, tapi dia tidak senang terhadap fakir miskin. Wis mana gitu dulu aja parak-parak kita serang melarat, oh tetularan-larat kita nih. Iya, ning wong melarat ora seneng. Ngaku seneng kanjeng Nabi, tapi ning wong melarat beli seneng. Ini pengakuannya palsu. Iya, wong melaratku, oh ya, tidak boleh disepelekan. Manjing surgane gelis. Ya. Iya, yang malaikat harapan takon dunia langka. Buru-buru dunia nganggo mangan bae dadak luru. Ya jare malaikat wis mana-mana mancing-mancing kakek. Ya, mancing surgane gelis. Tapi wong sugih duniane ngarat-ngarat. Wow, wis dipragat-pragat ditakoni malaikat. Ya kecuali pendate duniane nganggo ibadah. Dan orang yang miskin itu doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah itu ya minta supaya nanti kelak digolongkan bersama orang-orang miskin, dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Ya keinginannya kanjeng Nabi. Ya karena orang yang miskin itu istimewa. Ya. Jadi kalau ada manusia ngaku cinta Nabi tapi tidak cinta kepada orang miskin, berarti pengakuannya palsu, pengakuannya dusta. Jadi pendate seneng kanjeng Nabi, ya kudu seneng ning wong melarat. Oh ya. Seneng kanjeng Nabi kudu seneng ning wong melarat. Lalu berikutnya, waman idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fada'wahu kadzibun. Dan barang siapa yang mengaku cinta terhadap surga, senang terhadap surga, ingin masuk surga, walam yatasaddaq, tapi tidak mau bersedekah. Ya, tidak mau bersedekah bima tayassar lahu. Sedekah itu enggak harus banyak. Ya, Bu. Sedekah itu enggak harus banyak. Sedekah itu enggak harus berupa harta. Ya, kita ada tenaga, sedekah dengan tenaga. Ya, ini kadang-kadang pondok pesantren anak pembangunan nyumbang duit malah kawis nyumbang tenaga. Sedekah tak beli gungo. Sedekah ini bukti nyata kalau kita ngaku ingin cinta, ingin masuk surga, maka harus dibuktikan dengan sedekah. Yang punya harta tapi belum banyak, sedekahkan walaupun sedikit. Sampai jari kanjeng Nabi, walau bisyikki tamrah. Ya, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah terhadap neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Aya setugel bae kurma kacil kuwi setugel bae nek nani wong sejen, yaitu bisa menyelamatkan dari siksa neraka insya Allah. Wa man idda'a khaufan nar, dan barang siapa yang mengaku takut terhadap neraka, walam yantahi anidunub, tapi dia tidak mau berhenti untuk berbuat dosa. Ya udining neraka tapi dosa terus-terusan, sengaja maning.
fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya palsu, pengakuannya dusta. Ya, cangkeme bae kunggo. Ya, tapi tidak bisa dibuktikan dengan perilaku. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, dijauhkan dari siksa Allah, dari siksa neraka. Amin ya rabbal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bi syahwan wa hujibatil jannatu bil makarih. Rasulullah bersabda, neraka itu dikelilingi, diliputi dengan syahwat, dengan sesuatu yang enak, yang menyenangkan, yang nikmat. Ya, ini neraka. Ya, tangi subuh, oh ya, waduh yang enak turu, apa maning jaga teh udah bisa turu baik. Ya, enak tabli turu go, enak. Ya, sing enak-enak kayang konon go neraka. Sing enom-enom pada demenan, loroan, mojok, ya. Enak beli mau demenan go. Iya, lagi nom-noman bengen gak? Iya, saking enaknya ku beli kerasa. Iya, saking enaknya beli kerasa, cokoti lamuk. Iya, dodok loruan 2 jam 3 jam beli kerasa. Iya, beda bari dodoknya wong ngaji. Enak demenan ku. Ya main judi enak. Ya, apa maning bakatan menang maning. Iya, main slot enak. Ya buktinya apa? Beli mari-mari je. Kalah, ya wis modal maning, main maning. Ya, sing enak-enak kayang konon ku neraka. Hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga diliputi dengan sesuatu yang kita kurang senang. Ya, ngaji kadang-kadang dipaksa sampai mangkat. Sholat kadang-kadang dipaksa sampai sholat. Belajar kadang-kadang nomor dipecut dikit sampai belajar. Ya nang, mengkonon tabli nang. Ngapali, iya, bakatan durung dipecut, iya. Li apal-apal. Nah, ini surga diliputi dengan sesuatu yang kita semua nggak suka, nggak seneng. Ya sembahyang terus-terusan ku pegel, ngaji terus-terusan ya pegel, apa maning ngapali terus-terusan. Ya wis apal kelalen maning apal kelalen maning pegel. Nah, sing pegel-pegel kayang konon iku adalah surga. Maka harus bersabar. Ya bagian pegel asal engkau manjing surga. Ya, ibadah ini harus dibarengi dengan sabar. Sebagaimana maksiat, ya kita harus dibarengi dengan sabar, tahan diri, jangan sampai melakukan dosa. Lalu berikutnya magalatul khamisatu asyrah, magalah yang ke-15. Ani Nabi alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu alamatu syaqawati arba'atun, tanda-tandanya syaqawah, celaka. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, kita semua ini ya termasuk sudah ditentukan apakah syaqi, celaka, atau sebaliknya sa'id, orang-orang yang selamat bahagia. Sudah ditentukan. Ya, mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang sa'idun, yang bahagia dunia sampai akhiratnya. Kata Rasul, orang yang celaka itu ada tandanya, ada alamatnya. Ada 4 tandanya.
Yang pertama, nisyanu dzunubal madiyah, melupakan dosa-dosa yang lalu, min ghairi nadam alaiha, tanpa ada penyesalan. Ya, melupakan dosa yang lalu tanpa menyesal. Lagi wingi gawe dosa, nah ya, ingin gawe dosa, sugiki dosa, wis dosa terus-terusan. Saking akeh dosa, ya orang tersebut sampai lupa ya dosa-dosanya, melupakan dosa-dosanya yang lalu. Ya, sehingga dia hatinya enggak menyesal, lisannya tidak beristighfar kepada Allah. Ini termasuk tanda orang yang celaka. Makanya kalau kita duduk sendiri tafakur, ya, apa yang sudah kita kerjakan sepanjang hari ini, ya arpan turu, ya ajang ayal aja. Tapi bayangkan dari mulai bangun tidur sampai arpan turu, kelakuannya apa baik, ya pendate lagi ningkan aku beli sengaja, ya nongkrong bari batur ngomongi wong sejen gibah. Ya kita nih mau beli gibah tapi ngerongokaken wis pada baik. Ya, kalau ingat seperti itu, astagfirullahaladzim. Wajib disengaja nyakiti batur, ya sampai mungkes disapa meneng baik. Ya, istighfar. Ya. Jadi kalau menyendiri atau sebelum tidur, ya apa saja kelakuan kita lihat, itu namanya introspeksi diri. Kalau ada dosa-dosa, istighfar. Kalau mendapatkan amal ibadah pahala, alhamdulillah. Wa hiya indallahi ta'ala mahfudhah. Sedangkan dosa-dosa tersebut indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mahfudhah, terjaga. Ya, kita melupakan dosa, sedangkan dosa-dosa kita ada terjaga, tersusun rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tanda yang kedua, dzikrul hasanat al-madiyah, mengingat kebaikan-kebaikan yang lalu. Wala yadri aku bilan amrudat, padahal nggak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya dieling-eling baik, huruf lije masjid kan enggak, ya sedekah kita kau akeh, ya masjid di mau wis lawas, wis puluhan tahun, tapi dieling-eling baik, dicerita-ceritakan bani wong sejen. Ya wis ganjaran sepira akehe bisa hilang. La tutilu shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan sampai kita menghilangkan pahala sedekah kita dengan menyebut-nyebut, dengan menyakiti orang lain, hilang. Ya, makanya kalau ada amal kebaikan, ya jangan disebut-sebut, jangan dicerita-ceritakan, cukup hanya kita dan Allah yang tahu, cukup. Ya, nggak perlu tetangga tahu, saudara tahu, orang lain tahu, nggak perlu. Ya, yang penting diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang menyebut, yang mengingat kebaikan yang lalu, padahal kebaikannya nggak tahu diterima atau ditolak, ini merupakan tanda orang-orang yang syaqi, orang yang celaka. Jadi gampangnya amal kebaikan nggak perlu diingat, lupakan. Tapi amal keburukan, dosa, jangan dilupakan, diingat-ingat terus bahkan dosa. Tapi kalau amal kebaikan jangan diingat-ingat, lupakan. Lalu yang ketiga, yang termasuk tanda orang yang celaka adalah nazaruhu ila man dunahu fiddin,
melihat kepada orang di bawahnya pada urusan agama. Melihat orang lain pada urusan agama di bawahnya. Ai al-amalu sholih walam yashkurillah ala ni'amin amila nafsah. Jadi kalau kita memandang orang lain, ya, apa ini urusannya? Urusan agama? Ya, pandanglah orang yang lebih rajin. Jangan memandang orang yang lebih males dari kita. Wah, kan kah? Ya, sembayangnya maghrib ya. Ya, kita alhamdulillah maghrib hari isya. Ya pada baik rusak gunung. Ya. Sehingga orang-orang yang males dijadikan perbandingan. Jangan. Ya, kapan maju nih? Ya, kalau ingin dijadikan perbandingan, orang yang lebih rajin dari kita, ya, orang yang lebih semangat ibadahnya itu jadikan perbandingan. Nah, jadi kalau urusan agama, ya, merupakan tanda orang yang celaka adalah senantiasa melihat orang lain yang di bawahnya pada urusan agama. Bukan sembahyang maghrib baik, kita mau masih utuh maghrib hari isya. Ini celaka ini. Ya, bukan orang yang beruntung tapi orang celaka. Ya qulullahu, Allah Ta'ala berfirman, aradtuhu, saya menginginkannya, biman'i iyahu anid dunya wa i'anati iyahu ala ta'ah. Saya menginginkannya dengan menahannya dari urusan dunia dan membantunya supaya melakukan perbuatan taat. Walam yuridni, tapi dia orang tidak mau, ya, ditulung beli gelem, dibantu beli gelem. Fataroktuhu, maka kata Allah, aku tinggalkan orang yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, tanda celaka yang keempat adalah nadharuhu ila man fawqahu fid din. Ya benar tapi gini. Fid dunya. Wah, salah ngetik berarti. Nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Tanda celaka yang keempat adalah melihat orang lain yang di atasnya pada urusan dunia. Ya, pada urusan dunia yang di atasnya dilihat. Nah, wajib kan gak enak sugi ngarat-ngarat dunia pirang-pirang barang kita. Ya, akhirnya orang lok syukuran ning Gusti Allah. Sing akeh glendeng bae ning Gusti Allah. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi kalau urusan dunia maka lihatlah yang lebih sulit dari kita. Ya, kita alhamdulillah masih bisa mangan. Ya, barang sedulur-sedulur kita di Palestina mangan bae angel. Ya, turu bae angel. Kita alhamdulillah turu lali, mangane enak, alhamdulillah. Tapi pendaten deleng wong sing luwih sugih. Ya wis glendeng bae sing ana. Iya, wong kan wae enak mandi-mandi numpak mobil. Ya, wong kan wae enak turu ning di bae ya gampang. Hotel di bae ya ana duite, barang kita lelungan turune ngletak ning masjid. Iya. Hotel sing gratis, akhirnya laka syukurane ning Gusti Allah. Ya. Itu tanda orang yang celaka, ya. Tanda orang yang celaka. Melupakan dosa, mengingat-ingat amal kebaikan, lalu ketika melihat pada urusan agama, yang dilihat adalah orang yang lebih rendah darinya. Dan yang keempat, melihat orang lain pada urusan dunia, yang dilihat justru orang yang lebih kaya darinya. Ini adalah 4 tanda orang yang
celaka ya waliyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, berikan pertolongan inayah oleh Allah sehingga mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, yang bisa menyebarkan manfaat dunia maupun akhirat. Dan kita yang sudah berkumpul mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, rezeki yang digunakan untuk ibadah, serta kelak mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi wa likulli salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu saja, kurang lebihnya mohon bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Manaya wasi'at karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana billana manaya wasi'at